Shalom, puji Tuhan, kita boleh kembali lagi merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Saya bacakan dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Berbahagialah kita yang merenungkan firman-Nya dan yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa kita senantiasa selalu disertai dengan kasih karunia Tuhan. Penyertaan Tuhan yang demikian bukan satu perkataan yang kosong, tetapi ini merupakan pengalaman yang nyata dalam kehidupan beriman kita kepada Yesus Kristus. Hal inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam pengalamannya, pengalaman hidup sehari-hari, dan juga khususnya dalam pengalaman melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyaksikan berdasarkan pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Dan pengalaman itu disebutkan beberapa hal. Yang pertama, dia menyatakan bahwa Allah telah menampakkan diri kepadanya. Allah telah menampakkan diri kepadanya. Yang kedua, bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, dia dilayakkan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, dia dilayakkan. Dan yang akan kita renungkan saat ini adalah bagaimana dia menyadari tanggung jawabnya terhadap kasih karunia Tuhan itu. Tanggung jawab terhadap kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa keselamatan itu hanya semata-mata kasih karunia Tuhan. Dia menyadari sepenuhnya akan kasih karunia. Sebab tanpa kasih karunia itu, maka selayaknya semua manusia tanpa terkecuali akan binasa. Dikatakan dalam Roma pasal 7 ayat 24 dan 25, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, sikap atau ucapan syukur seperti ini, itu yang memungkinkan Rasul Paulus bekerja lebih giat dalam pelayanan memberitakan kasih karunia itu sendiri. Dia katakan dalam bagian ayat firman Tuhan sebelumnya bahwa dia telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, yaitu para rasul yang lain maksudnya. Dan inilah yang dimaksud dengan tanggung jawab terhadap kasih karunia itu. Saudara, di saat kita menyadari bahwa kita telah menerima kasih karunia, bahkan yang kita terima itu adalah kasih karunia yang lebih besar daripada orang lain, maka kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan sungguh menghamba kepada Dia. Karena betapa hati kita akan bersyukur menikmati atau menerima kasih karunia yang begitu besar. Oleh karena kita juga tidak ingin menyia-nyiakan kasih karunia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu semua kita telah mengalami kasih karunia yang sama, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Atau adakah di antara kita yang belum meyakini akan meyakini memiliki hidup yang kekal? Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ungkapan Paulus yang sangat diulangi adalah bagaimana keselamatan itu adalah kasih karunia semata-mata. Tuhan tidak terlambat menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan tidak mengabaikan kita walaupun kita telah terhilang sebagai anak domba.
namun Tuhan datang mencari dan menemukan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman yang dalam terhadap kasih karunia Tuhan ini hendaknya menjadi motor, menjadi penggerak bagi kita di dalam kita hidup mengasihi Tuhan, di dalam kita hidup melayani Tuhan. Kita harus menjadi orang yang terus bekerja keras dalam perjuangan iman kita. Kita harus bekerja keras dalam hidup mengasihi Tuhan. Kita harus bekerja keras dalam mewujudkan kasih kita kepada Dia, dalam melayani Dia. Kita memang perlu bekerja keras untuk hal-hal yang lain, tetapi jangan lupa kita juga harus bekerja keras untuk mencari domba-domba yang terhilang, sama seperti dulu kita dicari oleh Tuhan. Mengapa kita perlu bekerja keras? Oleh karena masih banyak jiwa yang membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 35 bagian B, "Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Jiwa yang tersesat merupakan ladang yang sedang menguning. Kita perlu bekerja keras untuk penuaian ini. Mari kita bekerja, memanfaatkan kesempatan untuk memuliakan Tuhan selama hari masih siang. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Saat kita katakan kita bekerja keras pun bukan dengan kekuatan kita sendiri tentunya, karena kita orang yang sangat lemah. Kita bisa hidup, kita bisa bertahan dalam iman kita bisa hidup mengasihi Tuhan, bisa hidup melayani Dia. Semua juga semata-mata kasih karunia Tuhan. Sehingga sekali lagi kita bisa menyaksikan sebagaimana Paulus, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kasih karunia kami ada sebagaimana adanya kami. Sejak Engkau menyatakan diri-Mu menyelamatkan kami, mengampuni dan mengangkat kami menjadi anak-Mu sampai pada hari ini. Kami tahu kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, juga dalam mengerjakan segala sesuatu yang Engkau percayakan. Nyata kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua bentuk pekerjaan Tuhan lagi pada hari ini. Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memakai semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu, para pelayan-Mu lagi untuk menyatakan kasih karunia Tuhan bagi dunia di sekitar kami. Beri kami kepekaan, beri kami karunia, beri kami keberanian yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapan Tuhan nyata bagi semua anak-anak-Mu pada hari ini lagi dalam menyatakan kasih karunia-Mu kepada dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.